Karena ini kita ngambil dari Kanzul Ma'rifah, yang kita lakukan apa? Taqarrub. Kalau yakin sudah, yuk kita mendekat yang kita yakini. Namanya taqarrub. Nanti dalam teorinya Syekh Arsyad, taqarrub itu ada dua gaya. Ada gaya murid, ada gaya murad. Murid itu dari kita. Aku ingin mendekat ke Allah, aku ingin akrab sama Allah, aku ingin jatuh cinta pada Allah, aku ingin, itu murid namanya. Dari kita, gerennya dari kita. Terus kita naik. Semoga upayamu jadi murid melahirkan murad. Karena kalau tidak melahirkan murad, berarti kamu belum sukses kemuridannya. Murad itu apa? Akhirnya balik, Allah juga menginginkanmu. Kamu ingin pada Allah, yang kedua Allah menginginkanmu. Makanya dalam teorinya Syekh Arsyad, makom murad ini lebih tinggi daripada makom murid. Cuma kita jangan GR bahwa sekarang saya sudah murad, Pak. Enggak cuma murid. Kalau kamu ngomong gitu berarti belum. Berarti masih murid. Ya enggak apa-apa kamu merasa masih murid. Semoga nyampe ke murad. Murid itu semacam makom yang kita usahakan. Kalau murad itu kayak akhwal, dikasih oleh Allah. Jadi kita mendekat ke Allah, ya itu kan kayak bunyinya hadis. Katanya Allah, kalau engkau mendekat selangkah, aku mendekat 2 langkah, 10 langkah, 100 langkah. Ketika murid jadi murid, kamu sukses, pasti kamu akan jadi murad. Kalau kamu mencintai Allah, Allah jauh lebih cinta padamu, percayalah. Tapi kalau kamu tidak cinta, ya Allah bukan tidak cinta, menunggu cintamu. Ya, karena cintanya Allah itu sejati. Tidak mungkin Allah sempat tidak cinta padamu. Hanya engkau yang tidak tahu kalau dicintai oleh Allah. Oke, jadi dekat dengan Allah berdasarkan usaha kita, itu taqarrub jenis pertama. Atau dekat dengan Allah karena Allah sendiri yang menginginkan kita dekat dengannya. Makom yang kedua namanya murad, yang pertama namanya murid. Usahakan kita nyampe ke makom kedua. Kalau kita bisa nyampe ke makom kedua, kemungkinan untuk naik level lebih tinggi itu bisa terjadi. Tapi kalau enggak, ya kita berusahalah terus agar Allah punya kehendak untuk dekat dengan dirimu. Nah, itu taqarrub. Jadi kita muhasabah terus, kita cek diri kita terus, ini Allah sudah dekat apa belum ya? Kalau Allah belum dekat, itu bukan karena Allah nggak mau mendekat, tapi kamu sendiri yang menjauh dari Allah. Ya untung kalau itu sayang sama kita. Kalau enggak sudah diprek sejak lama kamu. Allah mendekat-dekat terus, tapi kamu menjauh-jauh terus. Ya contohnya menjauh itu banyak, kamu sendiri yang ngerti. Segala yang kamu lakukan, yang sekiranya Allah itu tidak suka, tidak berkenan, kita kan sudah tahu. Tapi kadang-kadang ya ditabrak. Oke, saya nggak perlu sebut satu-satu. Kalau urusan yang jelek-jelek kalian lebih ahli. Ya, nggak usah dikasih contohnya. Jadi taqarrub ya, deket-deket. Oke, ilmumu sudah nyampe sebenarnya kalau sekedar untuk ini, cuma nggak operatif. Jadi belum jadi ilmu yang sejati. Levelnya masih level bawah. Terus kalau sudah imannya kuat, kemudian sudah dekat dan ingin mendekat pada Allah, ayo belajar tasawuf. Baru nanti kita masuk ke Fathur Rahman dan Kanzul Ma'rifah.
belajar tasawuf itu ada 3 level. Ada kelas mubtadi', ada kelas mutawasid, ada kelas muntaha. Saya tidak tahu kita ada di kelas mana, ataukah jangan-jangan kita belum daftar. Ya kalau belum daftar ya belum dapat kelas. Kelas mubtadi' itu begitu kita daftar, begitu kita berniat untuk belajar tasawuf, kita ada di level awal. Kelas mubtadi' yang pertama harus dilakukan adalah nggarap akhlaknya, batinnya. Singkirkan segala yang berbau riya, ujub, kibir, ghadab, tamak, dan lain sebagainya. Ini level pemula. Kalau kita nggak sukses di sini, ya tidak akan naik kelas. Kalau masih ada sombong sekecil apapun, ada tamak. Tamak itu tidak puas dengan apapun yang dikasih oleh Allah, pingin terus, pingin tambah. Punya istri 1, pingin 2. Punya pacar cantik, pingin yang lebih cantik. Punya uang banyak, pingin yang lebih banyak. Itu kita tidak akan lulus di kelas mubtadi'. Riya juga begitu. Baru ngerti pengetahuan bagus dikit aja dipamerkan kemana-mana. Punya grup 13, diposting semua di situ, padahal cuma copy paste. Ya, ingin menunjukkan bahwa aku lo ngerti nomor 1 duluan. Kan cuma itu sebenarnya kamu share itu. Begitu yang lain komentar, sudah ada sebelumnya di sini, terus kamu down. Sudah keduluan orang lain kan. Ya pamer itu kan bahasa agamanya riya. Padahal kadang-kadang orang tidak butuh informasi dari dirimu. Atau jangan-jangan, kan sekarang banyak orang men-share kebencian. Kamunya berdosa dan ngajak-ngajak orang lain juga dosa. Kamu benci dan ngajak orang lain untuk juga benci. Itu namanya men-share kebencian. Hari ini kita banyak berbagi, cuma berbagi kebencian, berbagi caci maki, berbagi olok-olok. Kita tidak akan lulus di kelas mubtadi'. Jadi ayo belajar tasawuf yang mau ya. Level pertama ini, membersihkan batin. Sombong, ghadab, ngamuan. Sekarang orang Indonesia ini harganya mahal semua. Tidak ada yang rendah hati. Kalau ada orang ngomong tidak dia sukai, langsung lapor polisi. Iya, sekarang gitu. Sing sumpek ya polisine itu nanti. Dan hati-hati ya, kalau budaya ini terus, polisinya kewalahan, nanti akan banyak kasus mandek. Lama-lama orang tidak akan percaya pada hukum dan polisi. Yang terjadi pada akhirnya perang sipil lawan sipil. Jadi kita harus siap mental. Gejala-gejala ke arah sana ada. Cuma siapa sih kita? Hanya saja paling tidak kita membereskan diri kita dan orang-orang sekitar kita. Tidak usah ikut-ikut tawuran, tidak usah ikut menyumbang kemarahan, tidak usah ikut menyumbangkan kebencian. Kita nyari ilmu aja terus. Semakin dalam ilmu kita, semoga Allah tadi semakin murad ke kita, semakin jatuh hati pada kita. Ya sapa ngerti gara-gara hujan-hujan terus kamu ngaji Allah terus terharu. Wah. Iya. Hujan-hujan ya dibela-belain ngaji, kan sapa ngerti. Loh, Allah tersentuh dan terharu itu kan macam-macam. Kadang-kadang peristiwa sangat kecil aja bisa bikin Allah terharu. Pelacur yang tiap hari hidupnya rusak gara-gara ngasih seekor anjing minuman yang anjing kehausan, dia bisa masuk surga gara-gara itu. Allah terharu. Kadang-kadang perbuatan kecil yang tidak ada artinya bikin
seorang ulama besar bisa masuk neraka? Kan banyak narasi-narasi semacam itu. Maka hati-hati, jangan melakukan yang kamu tahu jelek secara sengaja. Sopo ngerti Allah tersinggung. Sehingga perbuatan jelekmu yang tidak ada artinya itu bikin Allah marah. Oke, jadi ghadab. Level pertama, bersihkan batin. Di sini kita nggarap akhlak. Terus level pertengahan, baru level mutawasid. Kalau sudah bersih, yang level pertama itu namanya takholli, level kedua tahalli. Orang yang sudah suci terus ngapain? Ya diisi dengan yang baik-baik. Kalau kibirnya ndak ada, tamaknya ndak ada, riyaknya ndak ada, baru diisi dengan yang baik-baik. Mbok bareng aja Pak, ndak bisa. Karena sayyiat itu yubhibna hasanat, dan sebaliknya hasanat yubhibna sayyiat. Kalau bareng dia saling memakan. Bersihkan dulu, terus baru diisi dengan kebaikan. Tidak bisa bareng antara korupsi dan sodako. Kan sekarang orang, Pak, saya korupsi 1 juta, nanti tak sodakokan 100.000. Sodako itu dilipat gandakan 700 kali lipat. Jadi dapat 7 juta. Korupsi itu kan cuma 1 juta, pahalanya 7 juta, jadi masih untung 6 juta saya Pak. Loh, ya kan ngono, kalkulasi rasionalnya kan begitu. Barang, kan ada hadisnya juga, antara umroh yang satu dengan umroh yang lain, semua dosanya akan dihapus. Tenang aja kan, korupsi sekian ratus miliar ndak apa-apa, nanti kita umroh 2 kali. Sebelum korupsi kita umroh, setelah korupsi kita umroh. Dosa di antara 2 perbuatan ini dihapus. Oke, yaitu namanya trik. Dianggap Gusti Allah bodoh, tidak bisa ngitung. Ya, mutawasid. Kalau sudah bersih, diisi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, namanya tahalli. Isilah dengan sabar, isilah dengan qanaah, isilah dengan mahabbah cinta, isilah dengan muru'ah, isilah dengan uzlah, dan seterusnya. Setelah batin bersih, dimulailah suluk. Ya, dari kata-kata salaka, menempuh jalan. Ayo sekarang menempuh jalan. Orang sering menyebutnya jalan sunyi karena nggak banyak orang tertarik lewat jalan ini. Jalan ini sepi. Orang lebih suka memanjakan hawa nafsunya. Maka levelnya mutawasid. Nanti ada level yang ketiga, namanya level muntaha, level puncak. Di dunia sufi kadang disebut level tajalli. Ketika orang nyampe level ini, dalam hidupnya sudah nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa selain Allah. Hanya tinggal Allah saja. Semua yang lain, baik dirinya sendiri ataupun dunia, ada di belakang. Tidak penting lagi. Itu level muntaha. Bukan berarti tidak butuh, terus tidak makan, tidak minum, tidak kawin. Tidak. Ya tetap makan, tetap minum, tetap kawin. Cuma kenikmatan dunia ini dalam rangka Allah. Demi tetap dekat sama Allah, demi tetap bisa ketemu sama Allah. Itu orang di level muntaha. Nah, di level mubtadi'nya Syekh Muhammad Arsyad itulah yang saya sebut tadi. Nanti beliau berguru pada Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani Al-Madani, karena tinggalnya beliau di Madinah, dari Torekot Samaniyah. Nanti ada narasi dari Syekh Abdus Somad
Al-Falimbani. Jadi gurunya Syekh Abdul Karim Sammani ini menyuruh paling tidak 100 kitab harus dikhatamkan di level mubtadi. Ya. Nah, dia menunjukkan sarannya gurunya. Bagi orang-orang mubtadi, paling tidak kita di awal-awal bacalah risalah Qusairiyahnya Imam Qusairi atau Ihya Ulumuddinnya Ghazali. Begitu naik kelas, baca kitab Hizib. Saya bilang tadi Samaniyah ini mix antara Saziliyah, Kholwatiyah. Kitab-kitab Saziliyah kan dalam suluknya terkenal Hizib-Hizib. Dan Saziliyah kan dari Afrika Utara. Itu untuk level mutawassit. Kenapa suluk yang hizib, doa-doa semacam ini di level mutawassit? Biar nggak salah guna. Tanpa melewati mubtadi, banyak orang yang shortcut langsung baca hizib demi ini. Bacalah ini 40 kali, maka perempuan mana yang tidak akan nempel padamu. Akan sering-sering kayak gitu. Jadi tujuannya bisa jelek, bisa salah orientasi. Biar tidak salah orientasi, sebelum mengamalkan suluk, zikir wirid yang macam-macam harus melalui makom mubtadi dulu, bersihkan batinnya dulu. Makanya belajar tasawuf jangan kesusu pingin sakti. Kamu yang mau incer kan selalu saktinya itu. Kita baca sekian ribu kali, maka apa yang kita inginkan, wah, wes. Kamu ke situ duluan yang kamu incer. Itu menunjukkan kamu loncat kelas. Bahaya bagi dirimu sendiri. Seandainya dapat, itu nanti jadi sumber kejatuhanmu, bukan sumber kenaikanmu. Jadi sumber kamu jatuh ke bawah karena kamu jadi sombong, merasa besar, merasa penting, merasa sakti dan lain sebagainya. Jadi laluilah step-stepnya dengan bagus biar gak tersesat. Baru setelah itu level muntaha, level tinggi. Di level ini boleh sekarang kita buka tasawuf-tasawuf falsafi, Ibnu Arabi, Rumi, dan kawan-kawan. Yang kemarin agak rumit, jelimet, itu levelnya muntaha. Jangan ujuk-ujuk wahdatul wujud, pusing kamu. Ayo, saya sudah wahdatul wujud, Pak. Saya ini Allah, rusak dunianya. Pelan-pelan, jangan kesusu. Ketika kamu nyampe level muntaha, itu yang bergerak bukan lagi kalian, tapi Allah. Jadi makanya istilahnya al-halas itu kan hulul, dari kata dasar hala, menempat. Allah yang datang ke kita, bukan kita yang masuk ke dirinya Allah. Jadi seizin Allah, sesuai ridhonya Allah. Itu level muntaha. Cuma katanya Abdul Somad Falimbani, hati-hati bener di level ini. Jangan diajarkan sembarangan kayak Abdul Hamid Abulum tadi. Bukannya salah, cuma masyarakat yang tidak ngerti nanti shortcut ke situ. Beberapa aliran kebatinan ada yang langsung shortcut ke sana. Akhirnya kan mungkin kalian pernah dengar istilah ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu definisinya geser, bukan kayak hikmahnya filsafat, tapi ilmu kesaktian, kedikjayaan, dibacok ndak mempan, ditembak meleset, kan gitu. Dan itu yang kamu kejar-kejar. Jadi orientasinya keliru, step-stepnya belum dilalui. Jadi maka teori selanjutnya dari Syekh Muhammad Arsad, yuk belajar tasawuf, ya penting, cuma level-levelnya diikuti. Jangan langsung loncat kelas, pingin sakti, pingin bisa jalan di atas air, pingin bisa terbang dan lain sebagainya. Itu kan makanya Abu Yazid Bustami pernah bilang, kalau cuma jalan di atas air dan tidak tenggelam, bebek juga bisa, ikan juga bisa. Kalau cuma bisa terbang, burung juga bisa.
Apa istimewanya, kan gitu. Tidak penting yang itu. Makanya dalam dunia tasawuf kan karomah itu ujian bagi seorang sufi. Kalau sudah dapat itu mau ngapain? Kalau makomnya belum nyampe, levelnya belum nyampe, keistimewaan semacam ini justru menjatuhkan dan menjauhkan kita dari Allah. Jangan seneng-seneng kalau tiba-tiba kamu sakti. Saya ngomong itu loh Pak, kejadian beneran. Apa ndak sakti aku? Yo wis sakti. Nah, percaya toh kata-kataku. Wah, itu podo wae itu. Berarti levelmu belum nyampe ke sana. Kan kamu sering, wah, Allah itu kelihatannya sayang banget ya padaku. Kan sering kalimat-kalimat kayak gitu. Merasa lebih tinggi dari yang lain, lebih dekat dari yang lain, dan lain jenisnya. Terus yang selanjutnya, sebelum masuk ke dunia tasawuf, ada tahapan mengenali diri. Ini nanti di Kanzul Ma'rifah. Itu yang saya bilang tadi, masih ada bau-bau wujudiyah. Syekh Muhammad Arsyad termasuk bisa menerima teori Nur Muhammad. Saya tidak akan mengulang karena panjang penjelasannya. Silahkan direview, diulang lagi di Ibnu Arabi. Itu panjang lebar saya sudah jelaskan bagaimana posisi ontologis Nur Muhammad. Jadi ingatlah sumber esensial kita dari Nur Muhammad. Ini yang kalau orang Jawa menyebutnya teori kemarin di Sunan Kalijogo, sangkan paraning dumadi, asal usul kita. Jadi yang pertama, kenali diri kita, ingat-ingatlah asal usul kita. Di situ pakai istilah Nur Muhammad. Jadi orang untuk membersihkan diri biar tidak sombong, tidak tamak, tidak riak, itu cara paling simpel. Kenali diri kita itu dari mana, mau kemana, hidup di dunia ini hakikatnya apa. Itu yang pertama. Yang kedua, mati sebelum mati. Ini panjang, nanti di belakang banyak dijelaskan oleh Syekh Muhammad Arsyad. Jadi mutu qabla anta mutu, matilah sebelum mati. Nah, ini kadang-kadang ada yang menafsirkan vulgar. Dalam beberapa tradisi mistik, mati sebelum mati itu kemudian dipahami sebagai dikubur hidup-hidup. Namanya topo, pendem. Nah, ini sifatnya simbolik, nanti ada maknanya di belakang. Yang jelas bukan dikubur hidup-hidup kayak orangnya dipendem di dalam tanah begitu. Saya masih ingat dulu ada film Sunan Kalijogo, itu Sunan Kalijogo dikubur hidup-hidup. Ya kalau untuk film sih dramatis, bagus. Coba untuk hidup sehari-hari jangan dijajal. Nanti kamu nggak bisa kembali dikubur beneran. Ya enak sih kalau nggak kembali, wong sudah dikubur, tinggal orang-orang pulang kan beres. Nggak, mati sebelum mati maknanya bukan itu. Nanti di belakang dijelaskan. Yang ketiga, ya fokuslah pada memfanakan diri dalam kodrat Allah, iradat Allah, dan ilmu Allah. Kodrat Allah itu semua yang terjadi itu sudah kepastian dari Allah. Iradat Allah, segala yang kamu alami itu adalah keinginannya Allah, dan ilmu Allah sesuai pengetahuannya Allah. Jadi kita manusia itu tidak punya peran apa-apa. Itu namanya memfanakan diri. Kalau aku pinter, itu sudah kodratnya Allah, sesuai keinginannya Allah. Kalau aku sumpek juga sudah kodrat Allah, sesuai keinginan dan ilmunya Allah. Apapun yang terjadi padaku sudah
kehendaknya Allah. Kalau kita bisa nyampe level ini, kita akan lebih cepat masuk ke makom fana. Kita itu tidak ada artinya apa-apa, tidak pantas sombong. Bahkan eksistensi kita hakikatnya juga tidak ada. Jadi fana fil kudrat, fana fil irodat, dan fana fi ilmillah. Jadi latihan dalam dunia sufi itu, pertama wawasan kita tentang sangkan paraning dumadi yang basisnya adalah Nur Muhammad. Kemudian melatih jiwa untuk bisa mati sebelum mati beneran. Dan yang ketiga, memfanakan diri, mengekang hawa nafsu, mengekang segala hasrat, keinginan, dan qanaah bahwa segala yang terjadi itu skenarionya Allah. Orang yang nyampe level ini tidak akan marah, tidak akan kecewa, tidak akan sumpek, galau, stres. Kalau kita masih bisa sumpek, galau, stres, komplain, mengeluh, pasti kita belum nyampe di sini. Dan kelihatannya kita semua juga belum nyampe. Ya. Jadi kita usahakan, tapi ya, meskipun hari ini saya bilang tadi, kita hidup di sekeliling orang-orang yang tiap hari marah, tiap hari komplain, tiap hari mengeluh, tiap hari tidak terima sama yang terjadi. Oke. Jadi kodrat, irodat, dan ilmu Allah. Terus dasar selanjutnya. Terus di dunia tasawuf, katanya Syekh Muhammad Arsyad, jangan lupa pagernya, biar tidak salah jalan. Markanya namanya apa? Tauhid. Tauhid itu kita sering mengartikannya dalam bahasa Indonesia mengesakan Allah. Mohon jangan keliru mengartikan esa ya. Banyak orang salah. Mengesakan itu mungkin apa? Kalau itu dari bahasa etat. Esa beda dengan eka. Kalau eka satu, eka itu satu. Kalau esa itu semacam tunggal. Esa itu orientasinya ke keberadaan. Jadi bukan urusan jumlah. Kalau urusan jumlah 1, 2, 3 itu eka. Maka ketuhanan yang Maha Esa itu kalau diartikan letterlek itu percaya pada adanya Tuhan. Bukan satu. Kalau satu itu eka. Maka tidak ada hubungannya dengan apakah itu Trinitas terus Tuhannya 3, berarti bukan Pancasila. Awas keliru. Jadi esa itu semacam tunggal. Atau kalau disimbolkan pakai komputer ya 1 sama 0. Esa itu 1, lawannya 0. Lawannya apa? Tidak percaya Tuhan. Jadi tidak ada hubungannya sama jumlah. Bukan kok ketuhanan yang Maha Esa itu berarti yang Tuhannya 1, yang Tuhannya banyak itu bukan ketuhanan yang Maha Esa. Tidak berkonotasi ke situ. Kecuali pakai kata-kata eka. Kalau eka 1 memang ketuhanan yang Maha Eka. Ayo kita ganti gitu nggak apa-apa. Maha 1. Tapi enggak. Makanya pakai istilah esa. Oke. Jadi yang Trinitas seandainya punya Tuhan 3 sekalipun tidak masalah. Tetap dia percaya adanya Tuhan. Jadi orang Indonesia wajib bertuhan. Ya mungkin boleh kamu diskusikan. Kalau mempertuhankan harta gimana Pak? Mempertuhankan jabatan gimana Pak? Ya tidak apa-apa itu. Berarti tergolong Pancasilais. Ya. Oke. Ya bisa kamu gali. Kenapa istilahnya kok bukan Tuhan yang Maha Esa tapi ketuhanan? Kalau ketuhanan itu cuma diambil sifatnya loh. Bukan sosoknya.
Wah, itu diskusinya panjang lagi. Nanti lama-lama kamu kayak Habib Rizik, ganti aja Pancasila. Pindah Indonesia. Oke, terus. Jadi pagernya tasawuf, pagernya suluk kita adalah tauhid. Tauhid itu ya rumusnya simple. La ilaha illallah. Cuma itu. Dikatakan gampang, tapi dipraktekkan tidak simple. Jadi dalam hidup kita orang bertauhid itu prinsipnya cuma la ilaha illallah. Segalanya nggak ada artinya, nggak ada nilainya, nggak penting. Satu-satunya yang penting hanya Allah. Tidak boleh ada yang kita posisikan di level Allah. Kalau kita posisikan di sana, kalau dalam agama menyebutnya musyrik. Jadi pedomannya cuma ini. Ajaran apapun, ideologi apapun, kalau kamu posisikan sebagai pasti mutlak bahkan mengalahkan Allah atau posisinya setara dengan Allah, itu namanya syirik. Tidak boleh. Termasuk nanti kalau dalam sufi, jangan sampai mungkin kamu punya guru, guru itu mengantarkanmu pada Allah. Levelnya tidak sama dengan Allah. Ajaran juga begitu, harus membantu kita semakin dekat pada Allah. Ilmu juga begitu, harus membantu kita semakin dekat sama Allah. Makanya sering saya bilang, suksesnya ngaji ini parameternya simple. Dengan ngaji ini kamu merasa makin dekat sama Allah apa enggak? Kalau enggak, Pak, gara-gara ngaji filsafat itu sekarang saya semakin tidak percaya sama Allah. Ngaji ini gagal. Wong tujuannya enggak itu sebenarnya. Segala yang bikin kamu menyimpulkan begitu, berarti dia nabrak prinsip ini. Coba kamu evaluasi lagi. Segala yang bikin kamu lebih santai melanggar keinginannya Allah, berarti semakin menjauhkanmu dari Allah. Semakin keluar dari koridor yang namanya tauhid. Jadi pagernya ini. Di tauhid saya sering bilang levelnya cuma dua, kholik sama makhluk. Kholiknya cuma satu, Allah. Berarti selain itu semuanya makhluk. Tidak boleh ada yang diposisikan di level kholik. Apapun itu. Apakah itu tokoh, apakah itu ajaran, aliran, garis. Sekarang garis itu kan masuk istilah baru, selevel dengan mazhab, selevel dengan ideologi, selevel dengan itu. Ada Islam garis keras, ada Islam garis bengkok, ada Islam garis ya. Jadi sekarang ada istilah baru, garis. Saya tidak tahu ngaji filsafat ini garisnya apa. Ya, kamu bikin garis sendiri ya. Garis kotak-kotak apa garis bulat-bulat. Ingat-ingat, apapun yang dilakukan pagernya hanya tauhid. Jangan lupa, segala sesuatu levelnya nggak boleh ada di Allah, tapi harus bisa mengantarkanmu selangkah lebih dekat dengan Allah.